Pertanian Satu. Pertanian Maju. Halo, selamat siang. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Medan Area, Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, kelompok 8 Dasar Public Relation. Di sini kami akan berbincang-bincang seputar humas ataupun penyuluhan pertanian dengan Bapak J. Sembilu. Saya Amelia Fidayanti Barus, Jos Vandes, Daniel, Irfan, Juniati, dan Nia Sundari. Terima kasih kepada adik-adik dari mahasiswa dari Universitas Medan Area jurusan agribisnis ya. Dan yang orang di sini saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Yohanes Miring dari CP Mitra Agromandiri. Jadi CP Mitra Agromandiri itu bergerak di bidang strategi pertanian, pengembangan pertanian juga itu sebagian. Jadi untuk perkenalan itulah hari ini. Selamat sore Pak. Ya, selamat sore. Jadi sudah berapa lama Bapak bekerja di bagian humas? Lalu apa pekerjaan Bapak di bagian humas ini? Ya, terima kasih untuk pekerjaan humas ini kurang lebih sudah ada sekitar 15 tahun. Jadi pertama dulu bekerja di sebuah PT, jadi sebagai karyawan. Sekarang sudah kira-kira buka sendiri. Jadi saya ambil barang sekalian menjual langsung ke petani juga plus pupuk. Jadi yang saya lakukan kadang ada penyuluhan ke petani langsung bagaimana cara budidaya yang baik dan benar. Jadi sekalian tujuan saya untuk memperkenalkan produk yang saya bawa. Nah, jadi itu aja ke marketingnya lah. Terima kasih. Jadi menurut Bapak mengapa perusahaan membutuhkan humas sebagai penyuluh? Ya, terima kasih. Mengapa perusahaan membutuhkan humas seperti yang pertanyaan yang pertama tadi? Dengan adanya humas, artinya ada hubungan ke masyarakat, khususnya ke petani langsung, bisa mendongkrak penjualan daripada produk yang kami tawarkan. Jadi seperti itu. Dengan kami langsung ke petani, mengajari petani, ya, tujuan utama kami sebenarnya menjual langsung produk itu. Jadi itu aja. Lalu hal apa yang membuat Bapak tertarik pada pekerjaan di bidang bagian humas ini? Ya, sebenarnya ada seninya kalau di bidang humas ini. Artinya cara penyampaian kita ke petani, cara manajemen kita mengelola waktu, banyak yang bisa kita pelajari di bidang humas ini. Nah, jadi kita nggak terpaku pada satu patokan, artinya satu struktur. Kalau di bidang humas kita ke lapangan, kalau humas kan wajib ke lapangan. Nah, itu banyak seninya tersendiri bagi kami. Jadi banyak orang yang kita hadapi, banyak karakter yang kita hadapi di lapangan. Jadi ya, kita semakin tahulah bagaimana berhubungan sama masyarakat. Nah, jadi itu aja. Dan sikap yang bagaimana yang harus diterapkan dalam pekerjaan humas ini? Ya, terima kasih. Kalau sikap yang pertama dulu kita sopan. Ya, artinya bagaimana cara kita melakukan pendekatan itu harus ramah. Ya, biarpun kadang ya, tanggapan dari petani itu kadang acuh-acuh. Ada yang mau artinya menjelek-jelekkan kita, tapi kita tetap sabar. Nah, sabar. Jadi harus ada tekad yang bulat biar tujuan kita tercapai. Nah, jadi kita harus benar-benar fokus pada tujuan kita. Jadi banyak yang mau dihadapi, kadang ada yang seperti waktu saya ke lapangan di daerah Morazini. Nah, sana memang karakternya agak keras orangnya. Cuma kalau udah bisa kita klop dia,
itu produknya fanatik, contoh yang daerah Cimarat yang seperti yang bilang tadi. Pertama-tama saya masuk ke lahan dia, artinya mau berkenalan untuk punya produk. Nah, dia bertanya sama saya, apa yang bisa kau buat sama saya? Ya, saya mau menerangkan cara budidaya yang benar. Bilangnya seperti ini, saya udah 40 tahun ladang, jadi aku pikirkan udah harganya aja, kalau bikin besar pol ini udah tahu saya katanya. Nah, jadi itu yang kita hadapi. Kalau kita sempat mundur, tujuan kita kan tak akan tercapai kan gitu. Jadi karakter manusia itu harus tahu kita. Jadi psikologinya harus kita kenali. Oh, tipe manusianya seperti ini. Jadi aku harus mendekatinya lewat ini. Jadi relasi itu harus kita perbanyak istilahnya. Nah, jadi itu aja. Terus Pak, pastinya dalam setiap pekerjaan itu ada kendala yang sering terjadi. Terus kalau di pekerjaan yang Bapak lakukan sekarang ini, kendala apa yang paling sering terjadi menghadapi masyarakat atau lingkungan sekitar gitu ya? Ya, kendala udah pasti banyak, setiap pekerjaan itu punya kendala masing-masing kan gitu. Ya, seperti yang saya bilang tadi, cara pendekatan kita ke masyarakat itu harus beda-beda kan gitu. Ya, udah saya kasih tadi contohnya sebelumnya, mendekati masyarakat yang ini harus tahu kita caranya, tipe kultur atau budaya di suatu tempat itu harus kita pahami lebih dulu. Satu, itu baru kalau kami orang marketing istilahnya kan ada tujuan memperkenalkan produk, ingin menjual produk kan gitu. Di situ sering kali kendala masuk. Jadi banyak kali kendala yang kita hadapi. Kalau di marketingnya, misalnya kita masukkan ke toko-toko, ya seringkali pembayarannya itu nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Itu dulu, itu ke marketingnya ya. Tapi kalau ke petaninya itu tadi, banyak yang harus kita hadapi karakter-karakter manusianya. Jadi beda karakter harus beda cara pendekatan. Nah, jadi secara tidak langsung kita harus belajar psikologi juga kalau kita hubungan masyarakat ini, humas ini itu. Nah. Terus Pak, masalah Ya, terus Pak, masalah apa yang sering ditanyakan petani? oh ya, yang sering ditanyakan petani kalau misalnya petani binaan kita yang sering ditanya mengenai cara budidaya. Yang pertama misalnya masalah pupuk, bibit yang digunakan yang cocok, terus pengendalian hama penyakit. Nah, yang paling sering itu pengendalian hama penyakit. Kalau misalnya daerah ini misalnya musim hujan Phytophthora, ya kan. Kalau di sini dibilang meseng, kalau daerah sana melutup katanya kan. Nah, jadi beda-beda karakter daerah, mungkin daerah kalau ini daerah sana melutup. Nah, kalau beda-beda dia. Jadi itulah aku bilang tadi, humas kita kalau dibilang humas, beda budaya harus kita ikuti gitu. Jadi aku misalnya pergi ke Tarutung sedikit harus tahu, biarpun kurang paham bahasa Toba kan gitu, setidaknya harus mau ngerti gitu. Itulah kalau orang humas. Nah, jadi itu yang paling sering ditanyakan mengenai pengendalian hama penyakit. Apa solusinya pengendalian, contohnya pestisida, apa yang digunakan. Nah, terus itu tadi budidayanya, cara budidaya dari awal sampai akhir mau panen. Nah, jadi di sini harus kita kuasai semuanya. Artinya mulai pengolahan lahan, pupuk apa yang kita gunakan, jadi itu wajib kita kuasai. Nah, jadi istilahnya bukan hanya cara penyampaiannya, tapi budidaya agronomisnya sama pengendalian hama penyakitnya harus juga kita kuasai. Kalau enggak, kelabakan kita di lapangan. Jadi itu. Ada lagi? Gini Pak, kan dalam permasalahan kan pasti ada masyarakat, Ya. ada petani. Adakah petani atau masyarakat menghubungi Bapak waktu jam kerja, jam di luar kerja? Ada sampai tengah malam sering pulang. Berarti sampai jam Iya, nggak ada waktunya. Hmm. Nah, kadang ya
banyak kakak pulang lah, kadang bisa 1 jam 2 Berarti pulang setiap setiap saat. Iya, Nah, cuma itu kadang kalau minum tua karena harus ikut minum tua juga sekalian minum di situ. Itu makanya pulang tergantung kulturnya. Kalau daerah si Kalang bisa nanti jam 11 pulang. Minum tua dulu kita katanya, minum tua lah biarpun kita nggak peminum wajib. Nah, harus ikut improve. Nah, jadi waktunya kalau misalnya macam kami punya Mustafa nggak ada waktu. Kalau kita orang lapangan, artinya jam kerja itu nggak bisa ditentukan dari jam 8 sampai jam 5 sore. Nggak kayak orang kantoran. Kalau orang kantoran, bupati ya jam sekian, udah pulang. Nah, kalau kita di rumah pun jam malam, di kedai kopi pun ditanya, ya wajib kita ladenin kan gitu. Di pesta-pesta misalnya, pesta ke kampung kan, ditanya, udah pulang pesta, tengok dulu tomatku itu katanya. Mau apa lagi? Kita dari rencana mau pesta kan. Jadi kalau orang lapangan atau orang humas wajib fleksibel. Nah, tergantung situasinya. Nah, Jadi Pak, kan kalau ada macam lah, yang paling sering digunakan masyarakat petani bagi Bapak apa? Media apa? Paling sering? media Dan telepon, telepon paling sering. Nomor ada, telepon WA ya itulah. Nah, itu paling sering. berarti mempercepat apa? Mempermudah. Komunikasi Iya. media. Nah, itulah medianya yang paling sering. Nah, untuk telepon. Karena sekarang rata-rata petani pun nggak ada Android semua, lebih bagus pula Android dia dari kita. Iya, benar. Nah, udah. Demikianlah hasil wawancara kami bersama dengan Bapak Jason Giring. Sekian dan terima kasih. Selamat sore. Pertanian Maju!